menyimpan banyak koleksi-koleksi peninggalan sejarah, mulai dari zaman prasejarah, Hindu-Buddha, hingga zaman kolonial Belanda. Ya, kali ini kita akan belajar dan menambah pengetahuan kita dengan menjelajahi Museum Nasional Indonesia, mengetahui cerita dan sejarah dari benda-benda peninggalannya. Museum Nasional atau Museum Gajah dibangun pada tahun 1862 oleh kolonial Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Reinier de Klerk. De Klerk ini merasa perlu untuk membangun gedung baru yang digunakan sebagai kantor sekaligus untuk memamerkan, merawat, dan menyimpan koleksi. Kemudian, pengelolaannya diserahkan kepada Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen pada tahun 1868. Gedung baru yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat No. 12 Jakarta Pusat akhirnya diresmikan yang kemudian dikenal dengan nama Gedung Gajah atau Gedung Arca. Mengapa disebut Museum Gajah? Nama itu baru disematkan ketika Raja Chulalongkorn dari Thailand menghadiahkan patung gajah yang terbuat dari perunggu pada tahun 1871. Pada tanggal 29 Februari tahun 1950, berubah namanya menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia. Dan tepat 100 tahun setelah pembangunan museum ini, tepatnya pada tanggal 17 September tahun 1962, Museum Gajah diberikan kepada pemerintah Indonesia menjadi museum pusat. Dan pada tanggal 28 Mei tahun 1979, namanya resmi menjadi Museum Nasional Republik Indonesia. Saat ini Museum Nasional telah menjadi salah satu museum terkenal di Indonesia. Tidak hanya menyimpan banyak koleksi sejarah, museum ini juga menyediakan ruangan 3 dimensi yang menampilkan cerita-cerita sejarah, memberi sensasi lebih nyata lagi, seperti kita masuk ke dalam cerita sejarah tersebut. Di dalam video kali ini, saya dan teman-teman saya akan memperlihatkan dan memperkenalkan beberapa koleksi dari Museum Nasional Indonesia. Ikuti cerita kami ya, dalam Sepita, Sejarah Punya Cerita. Yang pertama kita lihat setelah masuk dari pintu terdapat patung yang menyerupai hewan gajah dan manusia yang dinamakan dengan Ganesha. Ganesha merupakan dewa ilmu pengetahuan dan penyingkir rintangan dalam agama Hindu. Patung ini ditemukan di Candi Banon, Magelang, Jawa Tengah pada abad ke-9 Masehi. Saat ini di belakang saya adalah patung Bhaira Buddha. Patung ini diperkirakan sebagai perwujudan Aditya Warman, seorang bangsawan Majapahit keturunan Melayu yang kemudian menjadi raja di daerah Sumatera. Patung ini ditemukan sekitar abad 13 sampai 14 Masehi di Padang Roco, Sungai Langsat, Sumatera Barat. Di samping saya terdapat sebuah prasasti baru sebagai simbolis penganugerahan desa baru sebagai daerah otonom atau SIMA yang diberikan oleh Sri Maha Kramat Tunggadewa. Prasasti baru ditemukan di daerah Surabaya, Jawa Timur pada abad 1030 Masehi. Di samping saya ada patung Siwa Mahadewa. Siwa Mahadewa ini merupakan dewa tertinggi dalam agama Hindu Saiwa sebagai personifikasi dari kekuatan alam yang destruktif. Ditemukan dekat Borobudur, Jawa Tengah pada abad 8 Masehi. Di samping saya ini ada patung Ciwa Mahadewa. Arca ini ditemukan secara tidak sengaja pada 1 September tahun 2001 oleh saudara Sarno di lahan milik saudara Sumanto di Duku Karangnongko, Klaten, Jawa Tengah. Ciwa Mahadewa merupakan dewa tertinggi dalam agama Hindu.
Berdasarkan dari ciri ikonografinya, berlagam seni Jawa Tengah, kemungkinan berasal dari abad ke-9 Masehi. Halo guys, seperti yang kalian lihat, di samping saya terdapat salah satu koleksi Museum Nasional Indonesia, yaitu perahu. Perahu ini dibuat asli oleh suku Asmat dan ditemukan di Papua abad ke-20. Perahu ini terbuat dari kayu ketapang atau bitanggur dan dibuat oleh pemahat yang dipercaya sebagai titisan leluhur bernama Fumeritpits. Di sini terdapat perahu lancang kuning yang terbuat dari kayu yang ditemukan di Asahan, Sumatera Utara pada akhir abad ke-19 Masehi. Lancang berarti proa atau perahu. Setelah masuknya Islam, proa menjadi lebih dikenal dengan sebutan lancang kuning. Lancang kuning berukuran besar digunakan sebagai perahu kerajaan, sedangkan yang kecil untuk membawa sesaji saat upacara adat. Gerinya